Itu 70% orang yang transfer itu akan transfer, orang order di website dia akan transfer kurang lebih 70-80%. Nah, Mhm. kita berusaha merecover yang 30% ini, 30 sampai 20 sampai 30%, ternyata kita bisa merecovernya dengan COD. Ini dia sudah bergabung bersama kita di cerita Om Botak. Halo. Halo Kak Mai, thank you. Halo. Oke, ini saya kasih tahu dulu namanya Om Jonathan sebenarnya ya. Tapi kok bisa jadi Om Botak sih, Om Jo? Ini kan tapi rambutnya ada ini gaya loh, rambutnya ala-ala ini army-army gitu. Iya, iya, iya. Nah, ini sebenarnya asal-usulnya cukup unik ya, kalau mau diceritakan cukup panjang ya. Tapi sebenarnya kita sudah ceritakan di buku Marketplace Marketing juga. Iya. Tapi intinya Om Botak itu adalah nama toko online saya. Oke. Iya, nama toko Oke, online itu. shop. Mhm, mhm. Jadi nama tokonya adalah Om Botak Shop. Ya, teman-teman bisa cari itu di Tokopedia, di Shopee, di Lazada, itu ada namanya Om Botak Shop. Nah, kita inspirasinya itu dari papa mertua saya yang memang Mhm. beneran botak. Jadi saya sebenarnya Om Botak KW kalau boleh dibilang. Wah, sebuah apresiasi untuk papa mertuanya ya, Om Jo ya. Iya. Oke, seperti yang kita tahu nih ya bahwa salah satu Hmm. tools yang sangat powerful gitu ya untuk marketing, untuk digital marketing terutama itu adalah marketplace. Nah, Om Jo sendiri kan berbicara mengenai marketing di marketplace tentunya di bukunya ya. Nah, untuk awalnya nih saya mau tanya dulu nih Om, cerita tentang kisah perjuangannya nih dengan toko Om Botak dulu nih sampai sekarang sukses, terus juga kan dari toko Om Botak itu kan jualnya macam-macam gitu ya, terus akhirnya bisa jadi motivator dan bahkan juga menulis buku gitu. Coba diceritain dulu Om, pasti banyak yang pengen tahu nih ceritanya seperti apa. Wah, ini udah heboh nih di komen teman-teman semua yang botaknya. Teman-teman Iya, thank you pasti pengen tahu. udah yang udah ikut-ikutin dari ini. Nah, sebenarnya saya sendiri berjualan online dari tahun 2011. Jadi sudah 10 Mhm, tahun jualan online. Tapi mhm, waktu pertama kali jualan itu saya masih nyambi, istilahnya mhm, siangnya itu kerja kantoran, malamnya saya buka paket terus kirim. Nah, mhm, jadi itu perjuangan tuh selama 4 tahun sampai saya benar-benar yakin sampai satu titik ya udah saya resign, saya mhm, mau fokus jualan online. Nah, waktu mhm. saya memutuskan itu sebenarnya keputusan yang cukup deg-degan juga ya, karena pada zaman itu jualan online belum sekeren sekarang. Ya, Ya. jadi banyak kisah inspiratif yang anak muda ini sukses karena jualan online nggak ada. Ya, malah Mhm, orang mhm, mempertanyakan kalau mau tadinya jadi manajer ya di perusahaan swasta udah cukup mapan ya. Saya juga waktu itu udah ada fasilitas kantor, udah dapat apa Innova sebagai mhm, kendaraan mhm. operasional ya. Habis setelah udah nggak kerja, Innovanya kita kembali ke kantor kan. Memang namanya kendaraan operasional, fasilitas nggak keren ya tadinya, Iya, iya, iya. pakai kemeja rapi, begitu Mhm, jualan online ya pakai kaos kutang seharian ya nggak mhm, mandi. mhm, Nah, ini mhm, mhm, mhm. lagi mau aja nih ya, nggak enak sama Kamai kalau dan sahabat secepat, jadi saya pakai kemeja hari ini. Tapi perjalanannya cukup panjang ya dari Mhm. 2015 Iya. dan kenal cepat dari 2017. Mhm, 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 mhm. Dan memang secepat itu beda ya, karena dulunya saya pakai ekspedisi yang apa beberapa brand yang lain, tapi si cepat itu beda karena si cepat itu saya merasa Om Botak itu tumbuh besar bersama dengan si cepat ya. Wow. Mhm, Saya masih ingat banget mhm, maksudnya dari teman-teman si cepat ya, dari kurir-kurirnya yang mhm. waktu dulu itu pick up paket ya, maksudnya pick up paket semua ekspedisi bisa, tapi waktu 2017 yang mau datang ke kantor pick up paket walaupun paketnya masih sedikit itu nggak banyak ekspedisi Mhm, ya. Salah satunya mhm, Secepat adalah pionirnya. Nah, mhm, selain itu yang saya paling demen dari Secepat itu adalah pelayanannya. mhm, Ada TS khusus untuk online shop, dan kalau ada masalah, ada apa-apa, itu fast respon banget. Bahkan kalau mhm, ada barang hilang, kita yang dikejar-kejar untuk kasih rekening sebelum em, apa kalau biasa kita ngejar-ngejar ekspedisi, ini kita mhm, dikejar-kejar ekspedisi. Nomor rekeningnya mhm. dong, kita mau transfer balik. Jadi Iya, iya. di pertama tuh program-programnya sangat inovatif ya, Mhm, dan
15 jam sampai, ya sekarang juga ada begitu banyak program, terutama cashback-nya itu. Pokoknya kalau yang seller yang udah kirim banyak ya, di Secepat tuh banyak sekali program-program khusus buat seller-seller VIP. Nah, ya, salah satunya inovasinya hari ini nih, kayaknya kita bakal mau bocorin ya inovasinya ya dari Secepat. Betul, nanti sabar dulu. Ya. Tapi sepertinya perjalanan si Cepat bersama Om Botak, cerita Om Botak ini banyak yang berkesan dan juga banyak yang membantu gitu ya untuk growth dari usaha online shop Om Jonathan sendiri. Banyak banget. Saya paling ingat salah satunya sebenarnya ini. Saya kan menjual payung, ya. Saya jual payung tuh, payungnya panjang, ya. Iya. Si Cepat adalah satu-satu ekspedisi yang mau kasih garansi ke saya kalau sampai payungnya sampai di customer itu patah, dia akan kasih refund. Ganti. Oh, wow. Ganti. Ya. Tapi memang dari dia kan kalau kita memang bisa packing payungnya tuh yang dengan dusnya tebel, dusnya custom made, payungnya juga kualitasnya bagus. Tapi rasa waktu itu benar-benar kalau nggak ada Si Cepat ya Om Botak nggak mungkin sampai ke level yang sekarang ini. Iya, memang kalau kita lihat sekarang ini pengiriman online itu memang terkadang harga dari packaging itu juga dibebankan kepada customer gitu ya Om ya. Jadi jujur aja kalau customer belanja kayak harus nambah bubble wrap dan segala macam itu kan cukup berat juga ya, karena ada ongkir segala macam juga gitu. Tapi mungkin dengan menggunakan Si Cepat, terus juga dengan berbagai layanan ini nanti akan ada yang seru juga dari Si Cepat. Tungguin ya, pokoknya nanti tentunya akan mempermudah lagi buat kalian semua sahabat Si Cepat yang punya bisnis online shop, baru merintis, atau mungkin yang sudah punya jutaan followers, jangan ragu-ragu pakai Si Cepat aja, karena tadi sepertinya saya sudah bilang ya, pengirimannya cepet banget, seperti namanya Si Cepat, tapi bayarnya yang reguler aja cukup, 8 jam sampai. Ini ada Om Joni yang sudah punya pengalaman dari tahun 2015 loh bersama Si Cepat ya tentu saja. Oke Om, kita lanjutkan lagi nih ya, mengenai marketplace marketingnya ya Om ya. Nah, ini kan dari perilisan buku ini tentunya kita penasaran nih sebenarnya kalau dari marketplace marketing tuh sebenarnya kita udah tahu kan ya, oh marketplace marketing itu udah pasti kita kayak jualan di marketplace gitu. Nah apa sih yang spesial dari buku ini Om yang perlu, yang bikin orang-orang tuh oh harus punya nih buku ini nih? Ya, thank you nih Kak Mei. Memang sebenarnya buku ini adalah bestseller nasional, jadi kita udah jual lebih dari udah jual ribuan ya di marketplace. Dan bedanya buku ini adalah buku ini ditulis oleh praktisi. Jadi bukan cuma teori saja, ini adalah kisah tips dan trik saya bangun toko Om Botak dari nol ya sampai jadi seller diamond, sampai kita sekarang adalah Shopee Mall ya, sampai kita adalah official store. Jadi sampai sekarang bukan cuma seller yang sekarang ada, tahun depan sudah nggak ada, tapi kita sudah eksis lebih dari 10 tahun. Dan ini adalah bukan cuma motivasi, tapi juga ada teknisnya, juga ada banyak sekali tips di mana teman-teman tuh bisa belajar. Dan good news-nya nanti, ya buku ini kita akan kasih free kepada teman-teman yang beruntung. Nah, ini sahabat Si Cepat nih harus follow nih akun Instagramnya cerita Om Botak dan juga Si Cepat_Express dan juga Hijab Wanita Cantik ya. Nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol sama beliau. Tapi ini kita ngomongin soal sesuatu juga yang ramai diperbincangkan juga nih Om ya. Pengalaman dari Om Jonathan sendiri mengenai, tadi tema kita adalah COD ya, cash on delivery. Nah, kalau tadi kan Om Jo sudah cerita nih pengalamannya dengan menggunakan Si Cepat, dari packaging, pengiriman, dan lain sebagainya, servis kurir, juga macam-macam ya. Itu sudah positif banget ya Om ya. Nah, tapi gimana dengan COD atau cash on delivery ini? Ya, COD sebenarnya adalah suatu hal yang menurut saya suatu fitur dari marketplace sendiri dan dari ekspedisi Si Cepat ya, untuk memperkenalkan ya belanja online kepada masyarakat. Ya, kita tahu bahwa masyarakat sebenarnya bukannya nggak punya duit ya, tapi level of trust atau kepercayaan mereka yang masih kurang. Ya, jadi mereka duit ada ya, beli barang mau, sudah punya gadget ya, bisa belanja online, tapi nggak percaya kalau misalnya mereka sudah bayar, barangnya akan dikirim. Nah, ini sebenarnya problem lama ya. Saya waktu pertama kali jualan 2011 itu,
pertanyaannya juga sama, COD. Tapi COD-nya ngajak ketemu di Monas. Ya, bayangin aja kita jual 50.000, ngajak ketemu di Monas, di mana transportnya aja udah nggak nutup. Ya, jadi teman-teman sekarang ini kalau ada COD, ini kita bahagia sekali. Kenapa? Karena COD-nya ketemu di Monas. Ya, kurir ambil paket di tempat kita, lalu kurirnya yang COD-an sama customer-nya di depan pintu rumahnya. Jadi ini udah sangat dimudahkan sekali. Ya, kita harusnya bahagia sekarang karena COD udah bukan cuma di Monas tapi bisa sampai ke Papua. Maksudnya kita sangat dimudahkan dengan adanya fitur COD ini. Ya, nggak harus penjualnya langsung yang ketemu dengan sang pembeli gitu ya. Bayangin kalau 100 orang ngajak COD kita satu hari ya. Yang satu di Papua, yang satu di Surabaya, gimana tuh Om? Ya. Jadi COD ini memang ada untuk memfasilitasi ya masyarakat yang belum punya trust untuk belanja online. Ya. Nah, itu sih. Ya, jadi menurut saya COD ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat positif. Nah, berarti menurut Om Jo kan kendalanya adalah trust ya. Dan kalau kita tahu juga belakangan ini ada ramai di sosial media mengenai transaksi COD yang berujung berujung cekcok gitu karena ternyata barang yang dikirimkan itu tidak sesuai. Nah, itu kan udah viral banget di sosial media ya Om ya. Nah, ngomong-ngomong soal trust nih, menurut Om Jo nih, gimana sih caranya kita untuk meyakinkan masyarakat gitu atau mengubah culture masyarakat agar yang namanya trust itu ada dan pengertian juga bahwa yang salah itu bukan kurirnya gitu, tapi mungkin dari pihak pengirimannya, dari pihak sellernya gitu, atau mungkin ada miss di bagian yang lain gitu, bukan salah kurirnya kan ya. Jadi mungkin bisa dikasih penjelasan atau pendapat sedikit Om tentang kejadian ini. Baik, ya. Memang kalau untuk COD sendiri, itu kan sifatnya paketnya itu harus dibayar terlebih dahulu, karena tugasnya kurir itu adalah mengantarkan barangnya sampai ke pihak pembeli ya. Dan ketika dia bayar, pembeli pun baru boleh buka paket ya. Nah, apabila ada isi yang tidak sesuai ya dengan barang yang memang dibeli ya, entah itu salah penjual, entah itu istilahnya hilang dalam pengiriman ya, entah itu bukannya hilang tapi mungkin kondisinya pecah atau penyok atau barangnya tidak berfungsi ya, itu sebenarnya adalah sesuatu yang memang bisa diselesaikan lewat platform ya. Platform itu adalah ya marketplace-nya sendiri atau memang antara pembeli sama penjual itu yang memang bisa diselesaikan. Toh kalau teman-teman melakukan secepat transaksi COD ini lewat marketplace, ya kan duitnya juga dari ada di marketplace, belum dicairkan kepada penjual sebelum pembeli klik terima ya. Jadi ini duitnya masih aman. Penjual pun belum terima ya. Tapi entah kesalahannya apa, dan kita tahu namanya ini kan manusia ya, dan pasti juga masih bisa miss ya, misalnya missnya dari barangnya harusnya 10 dikirim cuma 1 ya. Tapi ini semua kan bisa dibicarakan, maksudnya bisanya ini tanpa mengambil tindakan yang istilahnya semena-mena di dalam lapangan gitu. Betul. Ya. Ini semua bisa, tapi perlu edukasi aja, saya pikir sih, perlu edukasi. Nah, ini kalau misalnya dengan masalah-masalah ini, itu artinya apakah COD ini hanya untuk kalangan tertentu aja, Om? Atau mungkin dibilang karakteristik pembeli tertentu nih yang bisa COD nih, nggak bisa semua orang gitu memakai sistem COD ini? Ya, kalau menurut saya untuk COD ini memang untuk buyer-buyer yang masih awam ya. Jadi buyer-buyer masih awam, yang masih pemula, yang memang belum punya trust, itu memang sangat terbantu dengan ada COD ini. Tapi apabila mereka sudah sering belanja online ya, mungkin sudah 3 kali, 4 kali, semuanya mulus-mulus aja, next-nya mereka akan punya kepercayaan itu. Jadi teman-teman, saya rasa ini butuh kerjasama dari antara keduanya ya. Dari penjual pun harus menjadi penjual yang baik ya, harus mengirim barang yang memang sesuai dengan yang diiklankan ya, dan dari pembeli pun dia juga harus mengetahui ya prosedurnya dalam COD ya, bukan salah kurir tentunya ya. Kurir ketika sudah memberikan barang sudah melakukan pekerjaan dengan sangat baik, dan saya apresiasi itu. Maksudnya kan pagi, siang, malam, bahkan kurir juga sampai malam juga masih antar paket
Saya ini sebelum Bener. live ya ada kurir si cepat tuh baru nganter paket ya. Saya belanja online. Jadi saya pikir ya itu kurir juga sangat-sangat jasa ya di lapangan. Tanpa kurir, apalagi dalam situasi pandemi gini, siapa ya Betul. yang akan memenuhi kebutuhan belanja kita? Padahal itu kan Betul sebenarnya sekali. lagi work from home gitu, kadang-kadang kesenangan kita itu cuma belanja online ya. Masukin keranjang, check out gitu ya Om. Ya. Ya, jadi perlu adanya edukasi dari kedua belah pihak, tentunya kita lihat, dan saya lihat sebenarnya kasus viral ini sebenarnya baik ya. Memang viralnya negatif, tapi baik karena dengan kayak gitu ini kan kita diliput di media massa, kita lihat begitu banyak virality ini, begitu banyak conversation dalam masyarakat, dan akhirnya saya yakin sekarang lebih banyak orang yang tahu prosedur yang benar dalam COD, dan ini meningkatkan trust juga dalam belanja online, karena kan kita sebagai pelaku maunya ya semua orang belanja online dan semua orang trust ya belanja online gitu ya. Ya apalagi kalau pakai si cepat, antarnya cepat ya, pengirimannya juga aman, dan kalau ada apa-apa tinggal hubungi CS. Pokoknya asik banget deh. Oke, ini ngomong-ngomong soal si cepat tentunya dengan segala pelayanannya yang super premium, tentu saja kita juga akan bagi-bagi hadiah ya Om Jo ya. Kita akan bagi hadiah dan saya akan bacakan pertanyaannya sebentar lagi. Nah, setelah ini nih saya kasih bocoran ya buat kalian ya. Sebenarnya ini tim nggak boleh nih saya ngasih tahu, tapi saya mau ngasih tahu aja nih buat sahabat si cepat nih. Sebentar lagi nih obrolan saya sama Om Jo ini akan jadi pertanyaannya. Jadi simak baik-baik ya, jangan sampai sign out dari live ini, dengerin baik-baik jawabannya dari Om Jo untuk pertanyaan yang berikut ini, oke? Jadi biar banyak kesempatannya nih, yang menang biar bisa banyak gitu kan ya. Oke, ini nih Om yang pengen kita tanyakan nih. Mengenai sistem pengembalian tadi, memang kalau di marketplace kan memang ada aturannya sendiri ya Om ya. Misalnya kalau barang belum sesuai, kita jangan klik selesai dulu dan lain sebagainya gitu kan. Nah, tapi kalau pengembalian barang setelah dibuka, barangnya kita cek dulu kan, kita buka otomatis ya Om ya. Terus ternyata tidak sesuai nih, kita mau balikin. Itu bisa nggak sih Om untuk metode COD ini? Bisa. Jadi kalau dari penjual itu nggak perlu khawatir ya. Apabila COD-nya gagal, ya misalnya dari alamat tidak ditemukan dan juga tidak ada pembayaran dan lain-lain, ini biasa penjual tanya DM ke cerita Om Botak ya, bilang nanti siapa yang tanggung returnya, ya kan? Jangan khawatir, ini retur ditanggung oleh pihak marketplace. Jadi teman-teman, kita hanya perlu mengirimkan barang seperti biasa, returnya nggak perlu khawatir. Nah, kalau dari sisi pembeli, ya biasa juga banyak pertanyaan juga, kalau nggak sesuai, gimana ongkos kirim baliknya? Ya kan saya kan tadi pakai pre-ongkir, misalnya 40.000 ya beli di toko kita. Gimana? Oh jangan khawatir juga ya. Apabila memang ini adalah kesalahan penjual, beban ongkir akan dibebankan pada penjual. Jadi perlu khawatir ya. Apalagi kalau teman-teman ya itu sewaktu beli itu ada beli namanya asuransi, itu juga tidak perlu khawatir kalau barangnya sampai pecah dan lain-lain, itu semua di cover full. Saya rasa sekarang ini belanja online sangat dimudahkan ya dengan adanya fitur-fitur seperti itu ya. Yang penting kita tahu ya kalau misalnya ini terjadi ini, kita harus melakukan apa. Jadi nggak perlu panik ya, karena semua ini sudah ada prosedur dan ketentuannya. Dan catatan juga nih untuk para pembeli, kalau bisa pastikan misalnya mau chat dulu nih penjualnya, pastikan barangnya ada, terus juga kondisinya yang baik dan lain sebagainya. Sebenarnya saya agak curhat juga sih Om ya, beberapa kali belanja tuh kayaknya barangnya tuh mengecewakan dan akhirnya saya harus retur bolak-balik gitu, kayak super repot banget. Jadi ini juga buat para pembeli dan juga untuk para penjual juga nih yang ada di sini, yang lagi nonton di sini, pastikan kualitas dari barangnya sesuai dengan yang di request sama pembeli ya, biar tidak ada kesalahpahaman. Apalagi kalau COD kan kurirnya biar nggak bolak-balik gitu loh. Oke, nah tadi saya sudah kasih tahu juga bahwa kita akan bagi-bagi hadiah. Ini dia pertanyaannya, udah siap belum semuanya? Siap ya? Ya, saya kasih pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apakah sistem COD ini bisa melakukan pengembalian barang ketika barang sudah dibuka? Gampang kan? Tadi udah dijawab loh sama Om Jo pertanyaan ini ya. Jadi kalau kalian sudah tahu jawabannya, kalian jangan lupa, ini syaratnya wajib mutlak, kalian harus follow Instagramnya sicepat_express dan juga narasumber kita yaitu @ceritaombotak dan juga hijab wanita cantik. Harus follow dua-duanya dulu, baru berikan jawabannya. Jangan lupa hashtagnya juga ya guys. Hashtagnya ada hashtag
cerita sahabat si cepat dan juga hashtag ada apa dengan COD. Itu dia, gampang kan? ADC. Oke. ADC. ADC, meskipun bukan film ya Om ya, ini COD nih kita bicaranya. Oke, kita lanjutin ya Om Joya, ini seru banget sih karena banyak informasi yang sangat penting, banyak orang yang belum tahu nih mengenai sistem COD ini karena kan kita kebanyakan memang sudah banyak yang ya udahlah langsung kirim kalau misalnya salah barang retur gitu. Padahal mungkin dengan penggunaan COD ini kan bisa meningkatkan penjualan juga. Setuju nggak Om Jo? Ya, setuju. Memang COD ini sangat penting ya dalam masalah membantu edukasi di masyarakat karena sekali lagi yang saya lihat sebenarnya di masyarakat itu kita itu masyarakatnya duitnya banyak ya. Tapi mau belanja kemana? Ya kan sekarang dibatasi kan, liburan nggak boleh ya, tempat-tempat wisata ini juga dibatasi. Jadi sekarang duitnya banyak. Ya karena duitnya banyak ya, bingung mau belanja di mana. Mereka mau belanjanya di toko online teman-teman. Iya dengan COD. Kenapa? Karena dulunya ya kalau mau belanja harus ke toko offline ya, pegang barangnya, lihat barangnya ada baru dibayar. Ya sekarang ya sih ini harganya murah gini ya ceritanya kan. Ini yakin nggak barang-barangnya datang dikirim ya. Nah itu kendala yang memang solusinya adalah COD itu. Oke, nah kalau COD itu kan sebenarnya, tadi kita sudah berbicara mengenai manfaatnya COD. Nah, ada juga tapi ini Om, oknum-oknum yang menyalahgunakan prosedur COD ini, sistem COD ini. Nah, gimana nih Om Jo ngelihat oknum-oknum yang menyalahgunakan ini? Ya, tentunya di balik semua ini kita kan pasti ada plus minusnya ya. Nah, ada oknum-oknum yang menggunakan COD. Ya, misalnya tadi kan kita perlu kerjasama antara penjual dan juga pembeli ya. Dari sisi penjual, mungkin oknum-oknumnya adalah orang seller-seller yang memang dengan sengaja mengirim barang yang tidak sesuai. Nah ini juga saya pikir ini adalah oknum ya. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir ya teman-teman. Sahabat si cepat juga kita tahu di sini selama sahabat si cepat itu beli lewat marketplace kesayangan sahabat si cepat ya pastinya di sana sebelum klik konfirmasi terima, ini selalu bisa kita komplain ya, asalkan ada video unboxing. Ya, jadi begitu terima paket, ya jangan langsung keburu nafsu dibuka dulu langsung ya. Ambil handphonemu, ya tekam dari awal alamatnya ya. Waktu dipakai cutter itu hati-hati, kelihatan isinya secara jelas. Yang penting direkam, ya. Siapa tahu diperlukan. Jadi saya memang juga dalam menerima paket pun kita selalu melaksanakan prosedur seperti itu. Karena kalau kita komplain tanpa ada bukti, ya video unboxing itu, nantinya komplainnya itu menjadi tidak kurang lengkap ya karena memang kita harus submit beberapa bukti salah satunya video gitu. Jadi teman-teman ya jangan takut sama oknum. Yang penting kita benar ya kita ada bukti video unboxing yang benar. Sahabat secepat tidak perlu ragu belanja dengan secepat ya karena dari si Gesit juga sudah aman antrinya ya. Tinggal kita jaga-jaga ya lakukan itu ya ambil video unboxing. Oke, ini sebelum kita lanjutkan lagi, ini ada tambahan nih teman-teman yang sudah menjawab, ini ya bisa punya kesempatan untuk menjawab lebih banyak lagi, terus-terusan aja spam, nggak apa-apa, sebanyak-banyaknya. Tapi ada tambahan hashtag nih, hashtagnya adalah bersatu untuk mudah nih ya, saya akan bacakan 3 hashtag yang harus digunakan. Hashtag bersatu untuk mudah dan hashtag cerita sahabat si cepat, kemudian hashtag ada apa dengan COD. Jadi yang tadi sudah jawab, boleh jawab lagi sebanyak-banyaknya, kesempatan kalian terbuka sebanyak-banyaknya untuk menjawab pertanyaan ini. Karena tadi jawabannya sudah dikasih tahu juga nih sama Om Jo ya. Dari jawaban Om Jo tadi mengenai bagaimana sih pandangannya Om Jo ini mengenai oknum-oknum yang menyalahgunakan sistem itu, artinya kita juga sebagai pembeli juga harus tahu aturannya seperti apa untuk bisa melakukan komplain gitu ya Om ya. Nah tapi ini Om Jo juga sempat menyebut ini mengenai marketplace dengan sistem COD ini dalam 5-10 tahun ke depan itu kira-kira bakal berkurang atau gimana, atau mungkin sebaiknya udahlah COD kayaknya udah
udah old fashion gitu untuk dipakai. Gimana tuh Om? Ya, saya juga sempat belajar ke Alibaba, ya saya di sana juga melihat bahwa di sana COD itu tidak ada, ya karena mereka kan sudah sistemnya 5 sampai 10 tahun ke depan ya. Tapi di sana pembeli itu bebas mengembalikan barang selama 7 hari misalnya ya, tanpa alasan apa-apa. Ya jadi sebenarnya sama aja. Ya. Kita sebagai penjual memang nanti pasti akan ada fitur-fitur lagi yang dilakukan sebenarnya untuk menarik pembeli supaya bisa mencoba dulu untuk beli di tempat kita. Ya, jadi kita ini ada di tahap COD karena saya rasa edukasi di level masyarakat ini masih belum ada trust ya. Tapi nanti kalau 5 tahun ke depan semua orang udah pernah belanja online, pastinya COD ini mungkin tidak akan dibutuhkan ya. Tapi prediksi saya mungkin sama seperti di Alibaba sana. 5 tahun ke depan mungkin nggak ada COD, tapi bebas retur barang kalau misalnya mereka tidak suka ya. Jadi Nah, kalau tips aman untuk berbelanja dengan sistem COD ini apa nih Om? Ya, tips aman dalam berbelanja COD ini saya rasa yang memang saya sempat lihat di beberapa foto yang viral ya, teman-teman pastinya ketika sudah menggunakan fitur COD ya kita harus menggunakan fitur itu dengan bijak ya. Dengan bijak seperti apa? Siapkan uang ya, terutama uang pas ya ketika dia ingin belanja ya, misalnya ada 5 paket, masing-masing mungkin sudah di staples satu-satu ya, disiapkan dalam amplop satu-satu untuk barang A, B, C, D, E. Nah, kalau memang jarang di rumah, titipkan kepada orang di rumah ya, jangan sengaja ya belanja suruh mama bayar ya. Mamanya yang kaget, nanti jadi viralnya saya nggak pernah belanja ini ya, tapi anak ibu yang belanja misalnya ya. Jadi kasih tahu orang rumah ya, jangan sampai orang rumahnya kaget kalau tiba-tiba ada paket ya, ini COD. Barangnya apa nggak ada yang tahu. Jadi kalau belanja ya bertanggung jawab ya, jangan asal klik-klik, karena kita tahu sebagai penjual kita harus keluar effort ya, kita harus bungkus barangnya ya, kita harus kurirnya pun harus mengantarkan ya dari titik A sampai titik B yang mungkin jauhnya beratusan kilometer sampai di sana ya. Dari pembeli pun harus bertanggung jawab dengan menyiapkan uang ya, dan memang beli barang yang memang dia inginkan ya, bukan asal main-main aja ya. Dan titipkan misalnya uangnya, atau minimal kasih tahu ya kalau memang ada uangnya. Tadi saya beli ini, tolong siapin ya gitu. Iya. Jadinya dengan seperti itu kan mempermudah kedua belah pihak gitu ya Om ya. Nah, nanti kita akan lanjutin lagi nih Om ngobrol-ngobrolnya, tapi saya mau ngasih kabar baik dulu nih, seperti yang tadi sudah kita spoiler di depan ya, bahwa akan ada satu inovasi menarik lagi dari Si Cepat, terutama buat kalian semuanya yang pengguna setia Si Cepat, sahabat Si Cepat ya. Ini ada kabar baik untuk para seller maupun buyer. Jadi kita akan ada program baru yaitu GRES, Gebiar Reward Si Cepat, yang ini adalah kita akan bagi-bagi reward nih kepada buyer ataupun seller dalam bentuk poin yang menggunakan Si Cepat Express. Jadi semakin sering aktivitas jual beli nih antara seller dan juga buyer, tentunya semakin besar kesempatan kalian juga untuk mendapatkan poin. Nah, serunya nih Om Jo dan juga sahabat Si Cepat, poin-poin yang sudah terkumpul ini nantinya bisa ditukarkan menjadi saldo e-money, kemudian pulsa, paket data, token listrik, dan masih banyak lagi deh pokoknya fungsinya ya. Jadi syarat dan ketentuan berlaku. Yang pasti kalau info lebih lanjut kalian pastinya harus pantau terus sosial media Si Cepat Express, jangan sampai ketinggalan. Nah, ini menarik banget nih Om Jo, bisa menjadi salah satu ini ya, penarik customer gitu kan ya, yang mau baik yang mau jualan ataupun yang mau membeli. Oke, boleh kasih tanggapannya dong Om Jo mengenai program GRES ini? Saya rasa ini program yang sangat menarik lagi ya. Lagi-lagi Si Cepat memang selalu di depan dalam mengeluarkan program-program yang menarik, karena dari pertama kali Si Cepat berdiri, saya lihat dari foundernya juga sangat memperhatikan ya online seller ini ya. Saya sebagai seller tuh sangat senang ada program gini, karena kita cuan ya. Cuannya gimana? Kita nggak perlu lakukan hal apa aja, nggak perlu lakukan hal yang baru, tinggal kirim paket dengan secepat seperti biasa. Tapi ini menariknya bukan cuma seller yang untung ya,
Tapi pembeli yang kirim dengan si cepat atau yang bukan kirim ya, yang belanja dengan menggunakan si cepat itu pun akan dapat poin ketika mereka belanja. Ya padahal biasanya kan betul. pembeli kan ya apa nggak dapat apa-apa ya. Biasa penjual yang kirim paket ya dapat diskon ya, dapat something dari si cepat ya. Tapi ini pembeli yang belanja dengan menggunakan si cepat yang nggak perlu penjual. Berarti sahabat si cepat yang mungkin lagi nonton ini ya berkesempatan juga mengikuti program Grass ini, kumpulin poin, nanti poinnya bisa ditukarkan dengan e-money ya, bisa bayar dan lain. Mantap sekali. Bisa beli paket data, jadi paket datanya kalau internetnya udah on bisa belanja terus ya di Om Botak gitu. Ya bisa. Oke. Om Jo, ini kita masih akan ada satu narasumber lagi nih yang akan ngobrol bersama kita dan tentunya akan berbagi lebih banyak lagi cerita tentang pengalamannya menggunakan si cepat dengan sistem COD ini. Nah, kita akan langsung saja undang narasumber kedua kita, Direktur Operasional dari Hijab Wanita Cantik, yaitu ada Mas Hidayatus Syufyan atau yang biasa akrab kita sapa Kak Fian nih untuk berbagi bersama kita mengenai seputar COD ini gitu. Oke? Oke. Kak Fian sudah bergabung bersama kita. Halo Kak Fian. Selamat malam Om Bota. Selamat malam, kita tim biru ini di atas tim merah ya. Pokoknya kita gabung ya nanti. Oh iya, ini bajunya kok bisa kompakan sih? Ini janjian jangan-jangan ya? Karena Om Bota ini guru saya sebenarnya. Saya ngikutin Instagramnya dengan akun personal. Saya suka baca gitu juga. Thank you. Ya, sama-sama belajar kita. Ya. Nah, ini belajar itu kan tentunya berbagi informasi begitu ya. Tentunya ini juga penting juga kepada para customer atau juga para pengguna si cepat gitu. Karena kan hijab wanita cantik ini juga kan tentunya punya pengalaman yang bagus mengenai COD ini. Nah, ini tadi kita udah ngobrol nih sama Om Jo nih mengenai COD, kayaknya 5-10 tahun ke depan nih bisa-bisa COD ini udah nggak ada lagi gitu, karena udah kayaknya terlalu kuno gitu mungkin ya ini sistemnya, tapi padahal sebenarnya kalau bisa kita maksimalkan, sistem COD ini bisa menarik customer baru atau pelanggan baru. Nah, ini sebelum kita masuk ke mengenai pelayanan COD ini, pengen tahu juga nih dari Kak Fian, ada reseller di seluruh Indonesia nih seperti apa nih Mas? Sudah sebanyak apa? Terus perkembangan hijab wanita cantik ini seperti apa hingga saat ini? Kalau reseller kita nggak ada, jadi kita semua retail. Tapi kita ada di 3 marketplace, ada di Shopee, Shopee Mall, terus ada di Tokopedia Retail Store, sama Lazada kita ada Last Mall. Selain itu kita juga ada di yang utama tuh di website kita sendiri, sama ada market via WhatsApp gitu. Tapi beberapa marketplace itu memungkinkan untuk dropship. Jadi kalau misal ada customer yang mau dropship, bisa jadi nggak bisa nggak. Jadi kita kasih tahu bisa via Shopee dan bisa via dropship gitu. Jadi memang fokus kita ke kesatuan, tidak ke reseller. Oke, beli putus ya istilahnya ya Kak Fian ya. Oke, nah Mas Fian ini mengenai sistem COD nih, tentunya yang harus diedukasi itu para seller, karyawan, banyak gitu ya, banyak pihak gitu yang harus kita bagi informasinya, sebarkan informasinya mengenai COD ini, terutama dalam packing. Terus banyak hal lagi sih sebenarnya. Nah, ini dia apa aja sih sebenarnya yang perlu kita ketahui nih, Kak Fian, mengenai sistem COD ini? Di semua marketplace tadi dan website kita semua bisa COD. Yang via website terutama sejak awal COD itu kita dibantu oleh si cepat. Jadi COD-nya bagus banget performance-nya, dari data kita tuh kurang dari 2% yang balik, dan ini sangat alami sih. Mungkin mereka kadang lagi pergi ke tempat atau yang lain. Tapi dari data internal kita dulu 70, kalau misal belum ada COD itu 70% orang yang transfer itu akan transfer, orang order di website dia akan transfer kurang lebih 70-80%. Nah, kita berusaha merecover yang 30% ini, 30-20-30% ternyata kita bisa merecovernya dengan COD. Iya. Gitu. Jadi misal ada 100 paket berangkat, mungkin yang balik kurang dari 2 sih, dari 1000 paket berangkat mungkin kurang dari 20 yang balik, dan ini sangat alami, sangat alami.
Mengenai paket kita, jadi kalau misal ada orang order COD, terutama yang kalau marketplace kita udah ngikutin marketplace ya tentunya, mereka punya shipping label sendiri, kita tinggal print di situ ada label COD atau non COD. Yeah. Tapi untuk website kita, untuk website sama yang order via WhatsApp, jadi kalau misal ada orang yang order COD, di shipping labelnya akan kelihatan. Jadi metode pembayarannya pilih COD atau non COD. Jadi kita kasih tahu kalau secepat non COD sama secepat COD, seperti itu. Sorry, sambil saya tunjukkan ini label shipping label yang via website ada. Jadi di bawahnya nanti ada COD sama non COD. Gitu. Jadi begitu yang COD akan kita tempel ke packaging kita sendiri, terus akan kita kasih label. Nah, stiker ini dapat dari stiker juga. Kalau habis tinggal minta lagi ke pickernya. Mas udah habis, besok bawa lagi ya gitu, yang banyak gitu. Jadi udah kita pisahkan. Jadi yang ini adalah paket COD dan paket non COD. Jadi di bagian packaging kita udah tahu bahwa ini COD atau non COD. Terus di shipping label tadi kita tulis besar tuh di sini COD value-nya kayak ini misal 321.000 gitu. Jadi ini besar. Selain itu di shipping labelnya juga ada nilainya untuk abang kurir yang di ujung sana untuk sebagai penagih. Kadang-kadang sih kita salah ngisi shipping label sama ini agak beda. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan bahwa ini adalah paket COD, jangan sampai ketukar ke nanti waktu inputnya di gerai atau di mana jadinya non COD gitu. Waduh. Itu cukup fatal ya Kapian ya. Iya, jadi terus nanti ada berita acara berangkat gitu pickernya. Ini ada COD 100 sama non COD 200 atau berapa, itu nanti ada berita acaranya gitu. Jadi terus besok waktu si cepat ngasih resi itu udah match antara COD sama non COD-nya seperti itu. Oke. Nah tadi kan Kavian udah cerita mengenai menggunakan si cepat. Nah pengalaman menggunakan si cepat pengen denger juga dong Kavian. Nanti Om Jo juga akan cerita lagi nih, mungkin ada teman-teman yang baru bergabung bersama kita pengen dengerin cerita mengenai COD dengan menggunakan si cepat ini. Mungkin Kavian dulu. Kita mulai si cepat sejak 2017 ya pertama kali. Mungkin bareng sama seperti Om Botak tadi 2017. Jadi kesan kita ya itu bagus. Jadi dia mau ngambil waktu paket kita masih 1212 gitu. Dia mau ngambil, sementara kalau ekspedisi lain kita harus ngantar ke gerai. Kadang-kadang paketnya cuma sedikit atau apa gitu. Terus yang saya suka dari si cepat, baik COD maupun non COD nih ya, kadang ada konsumen yang ragu gitu, ini nanti paketnya nyampe apa enggak. Kalau pakai si cepat, kalau misal transfer paket nggak nyampe, kami yang nanggung gitu. Jadi misal tiba-tiba ada 1 atau 2 paket yang lost, saya tinggal bilang ke customer service-nya si cepat, ngeresi ini trackingnya lost. Udah itu si cepat, kalau tadi Om Botak nanyanya dikejar-kejar terus rekeningnya, kalau saya dia udah tahu nomor rekening saya gitu. Dia udah tahu nomor rekening kami. Pokoknya kalau ada paket hilang, itu kita langsung akan full 100% kita akan refund termasuk ongkirnya ke konsumen itu. Gitu. Dan si cepat kalau ada paket hilang itu udah pasti akan mengganti ke kita. Gitu. Jadi kalau misal order di website, paket hilang atau nggak nyampe, akan kita kembalikan 100% uangnya tanpa tanya macam-macam. Begitu tracking itu loss. Gitu. Dan si cepat enak banget ini tapi paket hilang itu nggak banyak juga sih, nggak banyak. Jadi dengan pelayanan yang si cepat sejak zaman 2017 sampai sekarang, kalau ada paket-paket yang delay atau apa gitu dia proaktif. Jadi ini paket, tapi nggak banyak juga dan delaynya masih alami. Terus kalau yang di marketplace, terutama di Shopee, mayoritas kita juga Shopee sama Tokopedia kita arahkan pakai si cepat. Itu kalau kami sebagai seller senangnya paket itu cepat deliver, jadi uangnya cepat cair gitu. Karena seller kan cepat selesai gitu ya. Cepat selesai gitu kan, sudah keluar. Itu kalau masih cepat misal kita ada 2 kali pick up siang jam 11 sebelum jam 12 itu, malam kadang paket untuk Jabodetabek udah sampai. Jadi konsumennya juga senang, sellernya juga senang gitu. Sellernya juga senang karena duitnya cepat cair gitu, karena masalah marketplace itu awalnya dulu kan kalau pakai ekspedisi lain kadang-kadang ada yang delay pas Jabodetabek sampai 2 atau 3 hari. Aduh, barang udah keluar nih, belum kita dapat komplain dari konsumen. Tapi kalau pakai si cepat
sih yang reguler kalau misal pick up jam segini ada pick up lagi, biasa malam besok tuh udah nyampe 24 kurang dari 24 jam. Kita sih bagiannya cepat cair dananya yang di marketplace. Kalau yang COD si cepat bisa sampai 3 kali 1 minggu cairnya pencairannya. Yang dari website, yang order manual dari website. Tiap hari Senin, Selasa sama Kamis itu kalau COD kan sangat memudahkan kita seminggu 3 kali tuh cash flow kita jadinya enak gitu. Cash flow kita jadinya nggak tertahan karena ada ekspedisi yang lain itu cuma 1 minggu pencairannya. Secepat ini meskipun nggak banyak juga paketmu sedikit tapi tetap sampai 3 kali 1 minggu. Jadi sebenarnya tidak perlu ada yang dikhawatirkan ya, Kavian ya, untuk menggunakan COD dengan si cepat ini ya, karena bertanggung jawab gitu dengan produk yang dibawa gitu ya. Nah, sekarang saya mau ke Om Jo dulu ya, karena waktu kita juga sangat terbatas nih ya, Kavian ya. Mungkin ini mungkin banyak pertanyaan juga dari para seller mengenai ini. Nah, sebelum melakukan COD kan biasanya pada nanya dulu ya Om ya, pada chat dan lain sebagainya. Nah, kan biasanya nih bunda-bunda ini kan aktif ya, ini Bun ya, kalau bertanya-tanya gitu kadang cuma nanya, nawar, abis hilang, abis itu nggak jadi belanja gitu kan ya. Nah, tips untuk para seller nih, Om Jo, gimana sih kalau menghadapi para bunda yang aktif banget bertanya tapi tidak aktif berbelanjanya? Ya, menurut saya ya memang namanya kita melayani ya nggak perlu penasaran ya. Kalau memang sekarang ini belum beli ya mungkin nanti belinya pas lagi ada uangnya ya, jadi nggak masalah ya. Tapi memang dari sekarang ini begitu banyak produk finansial yang sangat memudahkan bunda-bunda ini untuk mendapatkan barangnya terlebih dahulu ya, misalnya kayak pay later gitu-gitu kan ya. Iya betul. Ya tentunya kita dalam berjualan ya kasih yang semaksimal mungkin aja lah ya. Jadi bagian dari pelayanan ya. Iya, masalah order nggak masalah. Ya. Jadi ini bagian dari pelayanan. Jadi meskipun ditanyain sedetail mungkin, sering mungkin nggak apa-apa dijawab aja ya, Om Jo ya. Iya. Oke. Ini teman-teman pasti sudah nungguin juga nih siapa sih yang keluar sebagai pemenang atau yang sudah kita pilih nih sebagai pemenang. Saya akan umumkan sekarang siapa pemenangnya, teman-teman. Sabar si cepat, siap-siap. Siapa tahu nama kalian saya sebut dan beruntung untuk mendapatkan hadiah sudah saya sebutkan di awal tadi. Selamat, yang pertama ada @Agala Bilar. Oke, yang kedua @Siti Sutarini. Yang ketiga @Ziz_ABD. Yang keempat ada Firmaniman. Dan yang kelima ada Acaca177. Itu dia 5 orang pemenang yang beruntung untuk mendapatkan hadiah dari si Cepat Express dan juga tentu saja dari Om Jo ya, dari cerita si botak gitu. Oke. Kita akan kasih kabar baik lagi nih ya buat para seller maupun para buyer ya, seperti Om Jo dan juga Kavian ini siap-siap karena si Cepat punya program baru namanya program Grass, yaitu Gebiar Reward si Cepat. Jadi kita akan bagi-bagi reward dalam bentuk poin kepada seller maupun buyer yang menggunakan si Cepat Express. Dan semakin sering aktivitas jual belinya tentunya nanti poinnya akan semakin banyak, dan poin ini nantinya bisa ditukarkan dengan beragam hal yang sangat-sangat kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti saldo e-money, kemudian pulsa, ada juga paket data, ada token listrik, dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Nah, syarat ketentuan berlaku juga. Untuk info lebih lanjut, pokoknya sahabat si Cepat terus pantau media sosialnya si Cepat supaya tidak ketinggalan informasinya. Oke, jangan lupa semuanya pakai terus si Cepat Express. Bayarnya reguler, berasa same day, yang pasti cepat sampai, dan untuk COD sudah dipastikan aman. Ada Kavian dan juga Om Jo yang tadi sudah memberikan testimoninya juga menggunakan si Cepat. Thank you so much Om Jo, semoga sukses dengan bisnisnya. Kavian juga terima kasih. Waktu kita sangat terbatas Kavian ya, nanti mudah-mudahan ada waktu yang lebih panjang lagi kita untuk ngobrol-ngobrol mengenai berbagai hal dari mungkin dari penjualan digital marketing. Kita bisa curhat-curhat karena kita lihat nih kalau followersnya Kavian dari Hijab Wanita Cantik juga udah banyak banget ya, penggemarnya ada di seluruh Indonesia gitu. Oke, mungkin segitu dulu untuk kali ini ya.
terima kasih untuk waktunya dan semoga sukses dengan semua bisnisnya. Selamat juga untuk sahabat Si Cepat yang sudah memenangkan hadiah dari Si Cepat Express dan juga dari para narasumber kita. Terima kasih sekali lagi Om Jo, Kak Fian, sampai ketemu lagi. Sama-sama.